Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Manus Channel. Oke, kali ini saya mau review sedikit mengenai pohon durian montong saya ya. Yang waktu beberapa minggu lalu saya melakukan pruning barbar. Maksudnya pruning barbar itu saya pangkas beberapa ujung-ujung atau batang-batang yang menjulang seperti itu, yang menuju ke atas. Selain itu juga saya waktu itu melakukan pruning dari tunas-tunas air yang mulai muncul setelah masa pasca panen ya. Itu juga bekas dari pemotongan dari ujung yang menuju ke atas. Saya menyisakan batang-batang yang mengarah mendatar sebagai tempat calon pembuahan nanti. Dan selang beberapa minggu kemudian, karena waktu itu setelah melakukan pemangkasan ya, saya diamkan beberapa minggu, sekitar 2 minggu, baru saya melakukan pengolahan media tanam. Maksudnya pengolahan media tanam itu saya memberikan kapur dolomit, kemudian penggemburan tanah, kemudian pemberian NPK atau pupuk NPK 1616. Dan sekarang setelah sekitar 2 bulan, tampaknya tunas-tunas baru sudah mulai pada muncul ya. Itu ini juga tunas-tunas dari daun baru sudah pada muncul. Di atas sana juga banyak sekali. Itu juga, dan ternyata ketika dia mengeluarkan tunas, dia membawa bunga seperti ini contohnya. Tuh. Entah ini jadi atau tidak, saya kurang tahu ya, karena saya menggolongkannya termasuk bunga prematur karena ini di bulan Juni, tepatnya tanggal 12 Juni. Bulan Maret lalu saya melakukan pengolahan tanah, pruning. Kemudian sekarang di pertengahan bulan Juni, selain memunculkan tunas-tunas baru, dia juga memunculkan calon bunga baru seperti ini juga tuh. Dan di bawah sana juga ada lagi. Sebentar. Ini dia segerombolan dari bunga durian montong ya. Dan di sana juga ada lagi. Karena sudah terlanjur keluar bunga seperti ini, jadi saya akan melakukan pruning lagi, terutama tunas-tunas air yang seperti ini akan saya sisakan mana yang potensial, dan ada kemungkinan nanti saya juga akan melakukan pembentukan cabang baru ya, atau bisa dibilang regenerasi cabang seperti ini. Contohnya cabang di sini nanti kemungkinan akan saya hilangkan karena bersinggungan dengan lahan tetangga di sebelah situ. Itu ada area peternakan ayam mini di tetangga sebelah, takutnya mengganggu. Jadi nanti akan saya lakukan pemotongan atau pemangkasan dan menyisakan ini cabang baru ini yang nantinya mungkin akan saya besarkan ke depannya. Dan tentunya setelah saya melakukan pruning kedua kalinya, yaitu pruning tunas-tunas air seperti ini, nantinya juga saya akan melakukan pemberian nutrisi ya, karena sudah terlanjur mengeluarkan bunga seperti ini. Saya akan memberikan pemupukan pembuahan tentunya, yaitu dengan cara kocor. Sebenarnya sih ini belum waktunya berbuah, tapi maksudnya belum waktunya berbunga karena masih dalam fase istirahat atau pemulihan setelah musim kemarin menghasilkan buah sebanyak sekitar 30 ya, karena saya melakukan penjarangan buah
saya batasi pembuahannya hingga ke jumlah 30 kurang lebihnya. Dan sekarang sudah mulai muncul bunga lagi. Dan ada kemungkinan juga di apa namanya ini ya, di tiap batang-batang ini mulai keluar seperti ini. Ya, seperti ini. Itu bisa juga pertanda bahwa itu bunga, atau kemungkinan juga bisa juga tunas. Namun di tiap batang tuh sudah mulai keluar seperti itu. Jadi saya rasa memang sudah saatnya lah melakukan pembuahan agar tidak terlalu terlambat ya. Karena selain dia membutuhkan energi untuk regenerasi setelah pembuahan tahun lalu, kemungkinan besar nutrisi yang diserap tuh atau nutrisi cadangan makanannya tuh pasti berkurang. Jadi perlu asupan gizi agar nanti bisa menghasilkan buah yang maksimal. Ini juga terlalu rapat, jadi akan saya lakukan pemangkasan ya. Pruning batang muda. Tuh juga lebat sekali pertumbuhannya setelah di pruning. Kalau dibiarkan nanti bisa menghabiskan atau ya bisa juga tidak efektif ya, nutrisinya yang tersalurkan malah dialirkan ke tunas-tunas baru. Sedangkan di sini sudah mulai ada keluarnya bunga. Oke, saya akan langsung melakukan pemotongan atau pruning. Tentunya saya tidak akan merekam ya, karena kondisi saya sekarang ini ada di atas pohon, jadi agak berbahaya, melakukan adegan berbahaya dengan resiko tinggi. Ada 3 kemungkinan kalau lagi sial, yaitu kamera terjatuh, atau saya yang terpleset, atau kemungkinan 3 yang paling sial ya kamera dan saya ikut kepleset. Mudah-mudahan janganlah, semoga aman. Maka dari itu saya akan akhiri dulu. Ini contoh dari perendil-perendil atau calon tunas yang sudah mulai mengeluarkan bunga ya. Sulit fokus ternyata. Di batang-batang mulai keluar calon tunas seperti ini. Bisa jadi kemungkinan itu adalah bunga durian, bisa juga tunas air ya. Yang jelas seperti ini itu sudah jelas bunga. Hanya saja ini belum masif, masih beberapa tempat saja yang mengeluarkan bunga. Yang di sebelah adalah tunas air, yang sebelahnya juga, sebelah kiri itu adalah calon bunga. Jadi sudah mulai ada tanda-tanda keluarnya bunga di pertengahan Juni ini ya, 2023. Oke, saya sudah melakukan sedikit pruning atau pemangkasan cabang-cabang tunas air, dan ada beberapa dahan besar yang saya potong tadi ya, yang di sebelah sana. Ini dahannya karena bersinggungan dengan tetangga. Sebenarnya di sebelah sana juga ada langsung ya, turun ke area tetangga, cuman ya bertahap lah ya, karena di sana sudah terlanjur ada buah sana. Di sini sudah terlanjur ada bunga, jadi ya harap maklum lah kalau untuk sementara ditahan dulu pemangkasan di sebelah sananya. Dan ini sudah tampak agak sedikit terang ya, sedikit bersih dari timbulnya
cabang-cabang dari tunas air yang bisa mengurangi atau mencuri nutrisi yang seharusnya dikonsumsi untuk pembesaran batang, pemulihan diri, dan pembentukan bunga yang baru mulai tumbuh di sebelah sana. Di sana juga tadi di atas ada. Karena kalau kita tidak pandai-pandai dalam menyiasati atau menata percabangan dari pohon durian kita, nanti bisa pertumbuhannya bisa kemana saja ya. Tunas-tunas air itu akan membesar dan tidak beraturan, sehingga kurang, dari segi estetika juga kurang sedap dipandang karena cabangnya tidak beraturan. Dari segi produktivitas pembuahan juga nantinya akan berkurang. Dan untuk selanjutnya nanti saya akan melakukan proses pemupukan ya. Pemupukan saat ini saya gabung antara organik dan juga kimia. Yang kimia biasanya kalau proses pembuahan saya menggunakan KNO3 putih campur dengan gandasil, gandasil B juga bisa, tapi itu nanti gandasil B nya, gandasil buahnya. Kemudian MKP tentunya, dan juga sedikit boron nanti. Hanya saja bertahap. Untuk saat ini saya melakukan pemupukan organik terlebih dahulu dari batang pisang atau gedebok pisang yang sudah ada di sekitar perakaran ya. Oke, selanjutnya akan saya update lagi pemupukan versi kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, ciao.